Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel Husni. Dan kali ini bareng sama mantan ketua BEM KM UNY tahun 2000 berapa Mas kemarin? 2019. Nah, 2019. Ini nanti langsung kenalan aja dari nama, jurusan, terus sekarang kesibukannya apa nih sebagai mahasiswa yang tidak muda lagi. Jadi gimana gitu ya? Oke ya. Jadi halo teman-temannya Husni yang dengerin podcastnya Husni. Jadi perkenalkan, nama saya Gung Wahyu Putra Anggasa. Saya dari FIP angkatan 2016, jurusannya kebijakan pendidikan kayak gitu. Dan kesibukan sekarang masih skripsi. Alhamdulillah udah ngolah data. Bentar lagi lah insya Allah target bulan ini sidang. Dan apalagi ya, kesibukan yang lain paling ya buat konten YouTube atau mungkin di rumah bantuin orang tua, paling gitu sih, sambil baca-baca buku sih, karena udah lama nggak baca buku, ngerasa tumpul aja sekarang. Oke. Terus bicara organisasi nih, kan bagaimana sih seorang Mas Agung ini bisa menjadi ketua BEM, dan mungkin jabatan sebelum jadi ketua BEM bisa dipaparkan kali ya? Oke, jadi kalau kita ngomongin masa lalu ya, masa lalu ini kayak masa lalu ya. Yang pertama sih, sebenarnya dulu aku tuh nggak pernah yang namanya suka dengan organisasi. Jadi aku masa SMA, SMP, SMA tuh aku nggak pernah ikut organisasi gitu loh. Jadi yang aku ikuti yang hal yang diwajibin aja, kayak pramuka. Dan aku juga nggak ikut, maksudnya nggak jadi pengurus gitu-gitu. Dan beda banget antara aku dulu SMA dan ketika masuk kuliah. Jadi ketika itu kenapa aku tertarik di BEM, itu pertama ketika aku jadi maba, itu aku ngelihat sosok ketua BEM fakultas itu orasi di depanku gitu, dan aku ngelihat sesuatu yang sangat beda. Maksudnya aku dulu tuh orangnya suka nongkrong gitu kan, jarang pulang gitu kan, main aja gitu. Maksudnya nggak gitulah, pokoknya parah, kondisinya masih nakal lah ya, dalam kutip nakal gitu. Dan aku dihadapkan dengan satu perspektif yang berbeda banget gitu ya, dengan aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, ada orang yang ngomong tapi omongannya itu aku nggak bisa nyerna, dan aku tertarik banget loh, apa sih sebenarnya dia omongin mas ini. Dia punya karisma, dia punya gaya bicara, retorika yang bagus kayak gitu, dan aku ngerasa kayaknya aku perlu mencontoh ini deh kayak gitu. Karena aku ngelihat kondisi kampus, cara kita untuk dihargai itu bukan lagi dengan cara kita nakal gitu loh, cara mencari eksistensi gitu loh bahasanya ya. Karena aku dulu tuh cara nyari eksistensi itu dengan nakal gitu. Terus aku temenan sama anak-anak. Masih ini ya. Iya, aku tuh emang orangnya dari SMP SMA itu emang teman-temanku tuh banyak. Ada yang ya katakanlah dia alim gitu ya, soleh gitu ya, ada yang dia nakal, ada yang dia makin narkoba, ada yang dia minum minuman keras, ada yang dia main cewek perempuan gitu segala macam. Aku tuh punya temen kayak gitu semua lah. Dan pada akhirnya ya aku cuman jadi teman mereka aja kayak gitu. Jadi di misalkan di warna hijau ya hijau, di merah ya merah kayak itu, kayak ya nimbrung aja gitu loh. Yang penting punya teman banyak. Ya kayak gitu sih. Dan singkatnya aku ngerasa cara dihargai di kampus itu dengan kita tuh punya narasi, dengan kita punya pengalaman, dengan kita punya bahan bacaan yang banyak segala macam, sehingga kita bisa ngomongnya juga panjang kayak gitu. Itu sih, jadi aku tertarik, lambat laun aku tertarik di organisasi. Dan aku selalu bilang, aku dulu ya nggak tahu ya, karena aku mikirnya ketika omongan itu menjadi satu doa gitu. Jadi aku selalu bilang di depan banyak orang, kalau aku bakal jadi ketua BEM, aku bakal jadi ketua BEM universitas. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan ketika di forum-forum entah itu leadership, entah itu apapun, aku selalu bilang kayak gitu. Dan itu diaminkan ya? Sebenarnya nggak yakin juga, soalnya aku emang orangnya tuh asal berani aja ya. Mungkin karena kebiasaan zaman SMA yang suka banget tawuran, suka banget berantem. Asli serius, aku emang dulu sama teman-temanku Parah. sering banget datengin sekolah, sering banget Kocak. ketemu sama leader sekolah gitu. Terus sampai kita tuh ya gitu dah, pokoknya ceritaku tuh parah banget, dikejar polisi lah, hadap-hadapan sama polisi lah, pokoknya seru banget kita tuh. Mentalnya udah terbentuk. Iya kayak gitu. Dan ada satu pembelajaran dari leader SMA ya, bahasanya dulu tuh kalau geng-geng SMA tuh leader gitu kan. Leader yang diajarkan yang sampai aku pakai sekarang adalah ya, yang penting itu kita berani dulu aja gitu loh. Kalau bahasa Jawa itu wani sike pikir carry kayak gitu. Itu tuh sampai aku ini bener-bener terapin. Jadi aku selalu di depan forum ngomong segala macam, sampai singkatnya tadi aku mau pengen jadi ketua BEM. Terus habis itu
Ya dari itu aku mulai belajar, ikut kepanitiaan, ikut organisasi, kayak ikut himpunan, ikut BEM. Singkatnya aku ikut BEM fakultas kayak gitu. Terus habis itu aku ikut banyak kegiatan juga, organisasi eksternal kampus juga. Terus habis itu naik ke BEM universitas. Itu sih. Oke, ini kayak yang kontras nggak sih yang dari dulu sama yang sekarang? Iya ya. Bener-bener kontras sih, aku ngelihatnya bener-bener kontras. Karena tadi sih aku tuh nyari apa namanya ya karena udah mungkin bisa terbiasa mencari pusat perhatian. Kalau dulu kan nakal bisa dapet cewek gitu kan gampang, aku pacaran aja berkali-kali dulu. Dan aku bener-bener Sumpah ini baru tahu dan kayak nggak percaya banget ini. gak percaya kan. Iya. Kalau mungkin aku tuh ya Allah, aku tuh ngerasa ya dulu tuh kayak gimana ya, jadi orang yang playboy macam sampai aku tuh dulu SMP tuh dibilangin playboy cap kadal apa ya. SMP tuh ya pacarku tuh dari kelas A sampai kelas H itu ada semua. Aku tuh kayak kelas A tuh harus punya pacar, kelas B tuh harus ada pacarnya kayak gitu loh. Ini masa lalu Mas Agung yang kayaknya belum pernah terkuak deh. Ya nggak sih? Baru Pernah tahu. sih aku ngobrol sama Jody kayak gitu. Dia juga bikin podcast juga. Oh, Aku Mas Jody. sempet sih ngebahas ini kayak gitu sih. Aku sampai segitunya tuh. Pacar pada akhirnya aku hijrah gitu ya bahasanya. Masa nggak pacaran segala macam kayak gitu, memperbaiki memperdalam ilmu agama segala macam lah gitulah ya. Itulah eksistensi gitu ya. Waktu itu kan aku udah terbiasa dengan itu, dan aku di kampus kayaknya harus bisa deh, tapi dengan cara yang mungkin lebih baik gitu. Itu sih ya, emang bener-bener kontras banget. berbanding terbalik. Dan satu lagi, kontras dan cara mempertahankan itu. Aku pribadi ketika aku balik ke lingkunganku SMA, SMP, mereka nggak percaya. Dengan Mas Agung sekarang. Betul banget. Temanku tuh nggak percaya gitu. Tapi memang ada yang teman-teman dekatku tuh percaya sama aku, karena emang aku dari dulu meskipun teman-temanku ngerokok, meskipun teman-temanku minum kayak gitu, bahkan aku sering yang ngasih minuman tuh kayak oplosan gitu kan. Aku sering ngoplos tapi ngasih ke mereka aja. Kayak ngasih kayak apa ya, aku tuh kayak jadi bartender bukan ya, kayak orang yang Barista. ngeracik itu pokoknya aku yang ngeracik terus mereka yang minum kayak gitu. Aku tuh sampai barista apa itu ya, barista. kayak gitu bahkan aku sampai transaksi beli apa Tapi namanya belum pernah minum. belum pernah sama sekali aku. Bahkan ketika temenku maksa aku buat minum, aku ajak berantem. Kalau kita temenan ya kita saling menghargai. Aku punya prinsip sendiri, kamu punya prinsip sendiri gitu loh. Kita temenan tuh bukan atas dasar minum, bukan atas dasar merokok kayak gitu loh. Yang penting kita nongkrong, kita ngobrol ya udah kayak gitu. Temanku akhirnya mereka juga menyadari, oh Agung tuh kayak gini loh. Emang Jadi aku dari diri dulu sendiri ya emang dari dulu tuh aku udah maksudnya teman-temanku udah tahu gitu. Kalau mereka minum ya mereka minum aja gitu. Mereka mau minum sambil pil. Itu dunia mereka lah. Nah, kayak gitu-gitu aku udah terbiasa. Meskipun kadang kalau aku kumpul sama anak-anak SMA juga mereka juga kadang minum. Cuman kan udah enggak oplosan lagi kayak gitu loh. Ya masih lah kayak gitu, tapi aku juga enggak ditawarin, enggak dipaksa. Karena kita temenan tuh bukan atas dasar itu. Kayak gitu. Oke. Terus ini nih, berbicara organisasi. Kita udah selesai ya bagian dimana Mas Agung berpindah dari hal yang seperti itu kemudian menjadi sosok inspiratif di UNY terutama. Banyak banget dibincangin, ketua BEM ini ketua BEM-nya Mas Agung, dia gini-gini, sering orasi, apa yang Mas Agung orasi pada waktu itu, malahan yang depan rektorat ya waktu itu viral. Itu sempat viral juga kan. Iya. Dan bagaimana melihat kemudian Mas Agung melihat, oh ternyata organisasi ini kayaknya kehidupanku banget, atau Mas Agung lebih berubah di organisasi, atau apa yang didapat dari organisasi sebenarnya? Oke. Jadi kalau aku pribadi ngerasa ngelihat organisasi itu ya sesuatu yang beda gitu. Ketika aku dulu dari mulai gimana aku tuh harus memperbaiki diri gitu ya, memanajemen waktu, memanajemen forum, memimpin orang, mengelola orang gitu ya. Bagaimana seni untuk memimpin, bagaimana seni untuk kita menghadapi orang dengan muka yang A, B, C, D, dan kita harus benar-benar bisa terkait lobby sih. Yang menurutku tuh negosiasi tuh yang aku pelajari banget di organisasi, dan itu bisa diterapkan dimanapun. Negosiasi tuh penting banget menurutku itu sih, dan aku ngerasa bahwa organisasi tuh udah kayak hobiku dulu sih. Jadi kayak organisasi tuh udah, bahkan aku tuh kayak seminggu tuh nggak pernah pulang gitu. Maksudnya ya pulang tapi kayak cuman tidur
tidur, kayak misalkan kayak gitu-gitu sih jarang pulang juga. Kayak ya ketika aku udah kayak gitu, kayak 1 minggu tuh kayak nggak pernah ada waktu buat aku tuh istirahat gitu. Ketika aku istirahat, aku tuh pusingnya tuh Sekarang gini ini. loh. Ini udah mulai enggak, maksudnya Oh, pada dulu waktu itu. aku kalau nggak ada satu kegiatan dalam satu hari aku pusing. Kok bisa aku nggak ada kegiatan gitu, aku tuh bingung aku harus ngapain dong. Istirahat tuh malah nggak bisa karena aku udah terbiasa dengan mobilitas yang kayak gitu sih mungkin ya. Sama kalau ngelihat pergerakan mahasiswa yang organisasi, zamannya Mas Agung kan, Mas Agung udah ada 2016 sampai sekarang ini tahun 2020, ada nggak sih penurunan atau peningkatan terutama di UNY nih? Oke, ini cukup sensitif juga sih kalau kita bandingin ya. Dan takutnya aku nanti post-power syndrome atau mungkin aku karena membandingkan tuh sebenarnya nggak enak sih. Tapi kalau kita ngelihat dari kita menilai, memang ya kualitas pergerakan kita ya memang turun kalau di UNY. Saya pribadi melihat kayak gitu karena yang pertama lagi-lagi BEM itu kan sebagai ujung tombak pergerakan gitu ya, organisasi yang cukup terpandang lah di kampus. Dan ketika memang dari kampus itu melakukan kebiri gitu ya, secara tidak langsung melakukan kebiri dengan menyamakan lah ya angkatannya. Dari intinya tuh pengalamannya itu turun lah, pengalaman kayak gitu kan. Role modelnya udah nggak ada. Yang aku maksud role model adalah ketika dulu angkatan lama itu kan mereka udah kayak pengalaman di fakultas beres, kapasitas mereka juga beres, nggak terganggu dari segi kaderisasi, organisasinya itu jalan dengan baik gitu loh, sistem kaderisasinya. Mereka berani melawan kampus ketika kampus itu salah. Dan ketika sudah tidak ada role model kayak gitu, itu yang bakal sulit. Karena nanti lama kelamaan tuh keberanian dari mahasiswa tuh juga bakal turun. Kalau gini loh, sederhananya gini, dulu masku aja berani kayak gitu loh. Kenapa aku nggak berani? Maksudnya dalam arti gitu. Dulu aja itu sederhananya. Kalau mungkin masku bisa ngasih saran aku kayak gini gitu kan. Nah, ya ketika ada saran, ada pengalaman kan, minimal tuh ya adiknya tuh nggak mengulangi kesalahan yang sama kayak itulah, tidak jatuh dalam lubang yang sama kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu sih kalau aku menilainya. Emang ya mungkin besok sampai nggak tahu ya. Ya tinggal kemungkinan kalau ya mahasiswanya juga memang lebih kritis lagi ya bisa bagus. Tapi kalau ngelihat sekarang pun ya aku pribadi ya akan semakin turun. Iya, semakin turun kalau tidak ada perubahan kayak gitu sih. Sama ini, aku tadi kita sempat ngobrol kan soal skripsinya Mas Agung ini. Oke. Aku penasaran nih, spoiler dikit boleh dong Mas, skripsinya tentang apa? Menarik ini soalnya. Oke, jadi karena aku dari organisasi eksternal kampus, mungkin aku nggak nyebutin aja lah ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu. Nah, aku dari organisasi eksternal kampus, dan mungkin aku karena emang aku udah nyaman di situ, karena aku pribadi emang berubah pun juga tidak terlepas dari organisasi eksternal kampus gitu. Berubah dari segi pemahaman agama terutama. Yang itu aku tuh tertarik buat ya kenapa ini nggak aku teliti aja gitu. Maksudnya aku buat ilmiah gitu loh dari organisasi eksternalku kayak gitu. Aku ilmiahkan lah bahasanya tuh kayak gitu. Makanya aku buat penelitian di organisasi eksternal yang aku ikuti kayak gitu. Cuman biar nggak bias, jadi aku ya menelitinya yang di luar kepengurusan yang ada di UNY kayak gitu sih. Kira-kira kayak gitu. Itu lebih ke mungkin Nggak jauh beda dari apa yang maksudnya yang aku suka, yaitu kepemimpinan kayak gitu. Aku lebih fokusnya ke leadershipnya sih. Terus apa yang Mas Agung temukan di mungkin lebih kayak organisasi eksternal sama internal, tipe-tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinannya gimana? Beda atau? Jelas beda sih kalau aku ngelihatnya. Karena kalau internal gini ya, mungkin bahasanya kalau ada satu hal yang membandingkan dari segi internal itu bisa gerak, internal itu nggak bisa gerak kalau nggak ada dana. Itu pragmatisnya tuh kayak gitu. Tapi kalau ekstra ataupun komunitas segala macam, mereka tuh bisa gerak walaupun nggak ada dana, bahkan mengeluarkan dana pun juga dengan sukarela kayak gitu loh. Nah itu yang membuat seseorang itu berbeda. Dan bahkan dari segi pemahaman, dari segi materi gitu ya, apa yang diajarkan itu jauh banget gitu loh. Apa yang kita coba dibenturkan dengan banyak permasalahan kayak gitu sih. Karena mungkin kan organisasi eksternal kampus itu atau Cipayung itu kan udah banyak ya, maksudnya jaringannya kan banyak kayak gitu. Kita bisa, dan di situ tuh ada penjenjangan sendiri kayak gitu loh, ada penjenjangan sendiri untuk
tingkat tingkat kepemahaman literasinya, atau mungkin tingkat kaderisasi leadershipnya segala macam beda banget. Kalau internal satu kepengurusan misalkan ya maksimal tuh cuma 2 tahun deh ya nggak sih. Kalau internal tuh kan 1 tahun, paling 1 tahun lagi jadi BPH udah. Kayak aku tahun kemarin sama tahun ini doang. Nah gitu kan, terus udah. Tapi kalau di eksternal tuh enggak, bahkan kamu sampai tua, sampai masih punya anak, masih ada keterikatan di situ. Meskipun nanti adalah beberapa syarat di internal itu yang misalkan sampai umur berapa tahun itu udah termasuk alumni kayak gitu sih. Itu yang beda, karena beda banget. Aku ngerasanya beda banget. Terus mungkin karena tadi udah panjang banget nih kita bicara tentang Mas Agung dan organisasinya, terus ada closing statement atau mungkin lebih ke karena Mas Agung aku anggap sebagai kakak tingkatku yang emang di situ berpengaruh ya di organisasi. Ada nggak sih atau apa sih masukan buat aku terutama yang sedang saat ini juga lagi ngemimpin organisasi nih Mas? Oke. Sebenarnya sederhananya gini sih. Emang kalau kita sebagai seorang yang berada di bawah kepemimpinan, kita selalu memandang, terutama yang anak-anak muda gitu, kita memandang oh ya harusnya tuh organisasi itu ini, harusnya gini gitu. Kita punya idealisme bagus. Tapi ketika kita dibenturkan dalam satu idealisme yang kita bawa, kita memimpin lembaga itu beda banget. Kan di situ banyak banget pemikiran, banyak banget kepentingan, banyak banget istilahnya itu dibenturkan dengan banyak hal yang itu sifatnya itu ya nggak seideal apa yang kita anggap. Ketika kita menjadi pemimpin, kita bakal mudah. Tapi memang sebenarnya tidak terlepas dari itu. Masa ketika kita sudah memimpin satu lembaga, berarti kita bisa merubah habit yang mungkin kita ngelihat gak bagus, jadi kita rubah lebih bagus, lebih progresif, ada inovasi kayak gitu. Jadi kalau pesanku sih berani, kalaupun mau melakukan inovasi itu harus berani. Dan ketika kamu harus berani menobatkan gitu ya, mengikrarkan dirimu sebagai seorang pemimpin satu lembaga, ya tujuanmu itu harus jelas. Kamu mau ngapain di situ? Kalau misal kamu nggak punya visi misi yang panjang, apa yang akan kamu lakukan di organisasi itu ya percuma juga. Kayak gitu loh. Apa yang harus dirubah? Berani nggak ngerubah itu? Atau kayak cuman ya udahlah ngikutin alurnya aja gitu? Ya itu kan sama aja dong. Kayak gitu sih. Ya dimanapun kepemimpinan tuh saya rasa harus ada hal yang harus dirubah, harus ada gebrakan baru yang itu harus bisa merubah sesuatu di situ dengan keberanian kita, dengan ketegasan kita. Tapi dengan cara karena setiap pemimpin itu punya seni dalam mengelola orang. Karena mengelola orang itu sebuah seni. Beda banget dari mengelola orang itu seni. Karena kita dibenturkan dengan banyak hal. Itu sih, dan mungkin pesan buat teman-teman sih, yang aku selalu bilang kalau generasi tua itu kan cuma bisa menawarkan masa lalu, tapi kalau generasi muda itu menawarkan masa depan. Kayak gitu sih. Jadi kalau buat adik-adik gitu ya, itu kan punya tawaran masa depan yang bagus. Saya selalu berpikir positif kayak gitu. Tinggal nanti keberanian, komitmen kayak gitu, dijalanin aja kayak gitu. Itu sih ya. Dan saya selalu megang kata teman-teman saya dari UNJ sana. Bergerak atau tergantikan gitu ya. Mari lanjutkan kebaikan, itu sih. Ya, terima kasih banget nih Mas Agung buat podcastnya, buat pengalaman dan cerita-cerita inspiratifnya. Semoga kedepannya kawan-kawan juga semakin sadar nih peran mahasiswa ini sebenarnya apa. Seperti itu mungkin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.